umat kita ini berpikir bahwa persoalan kita akan selesai ketika ada si A, si B, si C tampil sebagai pemimpin umat. Kalau kita berpikir bahwa kita akan berubah, kalau kita bisa bangkit ketika ada si fulan memimpin kita, di mana di saat yang sama kita menempatkan posisi kita sebagai efek dari apa yang mereka lakukan, kita mengikuti begitu saja, salah besar. Kebangkitan, kebesaran umat itu tercapai ketika masing-masing merasa bertanggung jawab dan berkontribusi dengan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya. Apabila itu bila kita lakukan, maka yakinlah akan lahir pemimpin-pemimpin itu. Tapi kehadiran pemimpin yang kita dambakan belum tentu mengubah apa. Ini sudah banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran dalam bentuk kisah-kisah para nabi. Kurang apa kapasitas, kompetensi para nabi sebagai pemimpin? Nabi Nuh itu 950 tahun ngopeni umatnya. Apa hasilnya, wujudnya? Kan gak ada kelahiran umat dalam arti yang mewakili peradaban, merepresentasikan peradaban yang diajarkan Nabi Nuh. Bukan salah Nabi Nuh, tanggung jawab Nabi Nuh ya apa yang menjadi tugasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan sebaik-baiknya. Tapi kalau umatnya tidak menjawab, tidak proaktif terhadap agenda perbaikan dan islah itu, maka nggak jadi apa-apa. Nabi Saleh kurang apa itu? Tapi bayangkan parameternya aja di mana umatnya itu bisa beradaptasi dalam arti bisa menerima dan mencoba untuk beriringan seiring dengan agenda Nabi Saleh itu dalam islah itu, dengan unta itu yang tercipta dari mukjizat kan, keluar dari batu. Wala tamassuha bisu, jangan kalian sentuh, jangan kalian ganggu. Apa fa'aqarun naqah, mereka sembelih loh. Apa nggak hancur? Itu ya hancur. Nabi Musa, apakah lahir peradaban di masa Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa berhasil menyelamatkan dalam arti membawa kaumnya Bani Israel terutama keluar dari Firaun, lenyap Firaun. Apa kemudian otomatis jadi? Enggak, 40 tahun setelah Firaun tenggelam baru Bani Israel melahirkan peradaban. Dan itu setelah Nabi Musa meninggal. Rasulullah SAW paham betul. Maka kenapa Rasulullah menjerit di Badar itu? Menjerit kepada Allah dalam arti mengadu kepada Allah, memelas betul ketika jelas kenyataannya hanya 300 orang-orang terbaiknya itu dengan tanpa persiapan perang menghadapi hampir 1000 lawan dengan persiapan perang. Allahumma intuhlik hadhil isabah, jika engkau biarkan orang-orangku mati di sini, falan tu'bada fil ardh, engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi. Ya iyalah, wajar. Rasulullah paham betul mengemban tanggung jawab yang begitu berat itu nggak bisa sendirian dengan segala kehebatan beliau. Ini masalahnya sunnatullah. Kita tidak berbicara tentang lah masa Rasulullah nggak bisa, bukan begitu. Jelas kok itu Musa, jelas itu Ibrahim, jelas itu Nuh, kurang apa? Nah emang bukan tugas Nabi melahirkan peradaban. Lahirnya peradaban adalah tanggung jawab kolektif. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Hubungan mukmin dengan mukmin lain itu ibarat bangunan yang kokoh di mana setiap bagiannya menguatkan bagian yang lain.